Filipi 3 ayat 1-16. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan pada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Shalom, selamat malam teman-teman. Ya, kita lanjut mengenai Paulus di Filipi 3 ini. Kita buka langsung aja ya. Di ayat ke-7. Kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana seorang Paulus menyatakan dengan tegas posisinya dia itu posisi yang kalau mau memamerkan hal-hal lahiriah itu lebih dari orang-orang yang sedang dihadapi gitu. Bagaimana dia memamerkan dia itu kalau mau ngotbahin orang, mau melakukan apapun untuk sebuah kebenaran, dia lebih deh gila-gilaan gitu. Tapi kalau kamu noleh ke masa laluku, aku ini seorang penganiaya jemaat. Bagaimana bisa seorang penganiaya jemaat dibawa Tuhan sampai titik sekarang, akhirnya dia itu menjadi pengikut Kristus. Menjadi saksi. Ketika kehidupan kita dibawa Tuhan naik, teman-teman, dan kita dapat mempertahankan kebenaran itu, kita tahu panggilan kita tahu tugas dan fungsi kita itu sebagai apa, maka yang namanya masa lalu itu sudah tidak diperhitungkan, teman-teman. Justru melalui masa lalu kita itu dapat bersaksi bagaimana perjalanan akhirnya Tuhan itu membawa kita itu sampai titik sekarang. Itu sering banget aku ngomong gitu. Dan sampai di poin ke-7 ini bagaimana seorang Paulus mengatakan
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Teman-teman, bagaimana kita itu benar bisa menyatakan ini di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bagaimana di poin ayat ke-7 ini kita dapat melihat sebuah transformasi kehidupan seorang Paulus, teman-teman. Bagaimana juga transformasi kehidupan kita saat ini, teman-teman. Apa bedanya kita yang dulu dengan kita yang sekarang, yang benar-benar sudah ngikut Tuhan? Itu pasti ada bedanya, teman-teman. Kalau mau lebih dalam lagi, ada di Filipi 1 ya. Filipi 1 ayat 21 bisa dibuka, dikit aja kita baca. Filipi 1 ayat 21. Seorang Paulus menyatakan apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi porsi untuk dirinya Paulus itu apa sih? Tidak ada, teman-teman. Karena dia menyatakan diri, karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi hidupnya itu ya untuk Kristus. Hidupnya itu ya Kristus itu sendiri. Dan mati adalah sebuah keuntungan. Nah, apa yang kita kejar saat ini, teman-teman? Saya sedikit menceritakan, teman-teman, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengarkan dan menjawab doa kita. Amin. Bisa katakan amin. Karena yang saya alami adalah apa yang saya kerjakan sekarang itu adalah buah dan hasil dari doa saya. Dan ketika saya mengalami sesuatu yang tidak enak di pekerjaan saya, yang jelimet di pekerjaan saya, dan saya datang juga ke Tuhan. Tuhan kok gini-gini amat ya kerjaan. Dan Tuhan cuma ngomong, loh bukannya itu permohonan doamu. Dan kamu pun lewat peristiwa ini tahu buntutnya dari permohonan doamu itu apa. Jadi hati-hati, teman-teman. Ketika kita berdoa, ketika kita itu pengen sesuatu, ketika kita itu mengharapkan sesuatu, loh Tuhan itu Tuhan yang menjawab doa, teman-teman. Benar itu. Tetapi Tuhan mengizinkan doa kita itu terjadi itu bukan karena itu untuk kebaikan kita loh. Enggak loh. Belum tentu, teman-teman. Nah, Tuhan itu enggak mungkin mengingkari kan. Kalau Tuhan sudah ngomong, barang siapa datang padanya, berdoa sungguh-sungguh, ya kan. Tuhan, apalagi bersepakat, ada doa sepakat, ya Tuhan akan memberi dan menjawab doanya. Tapi ada buntutnya. Itu demi kebaikan kita enggak sih? Nah, itu pertanyaan yang lain lagi. Tuhan menjawab doa saya, teman-teman. Tetapi lewat jawaban doa Tuhan itu pun saya tahu akan menjadi seorang pribadi seperti apa sih seorang Leni. Ketika jawaban dari doa itu dilanjutkan, teman-teman. Loh, saya tahu lewat peristiwa kehidupan saya yang baru ini, ya kan. Wih, ternyata sekejam ini ya. Ternyata sejelimet ini ya. Ketika saya memaksakan untuk apa sih kepinginanku. Loh, Tuhan jadikan kok. Gitu. Tapi berkas-berkasnya ini yang harus diperbaiki, yang harus ditata, itu akan lebih ruwet, teman-teman. Apabila dibandingkan dengan ini loh. Maksudnya Tuhan ini setapak demi setapak, pelan-pelan gitu. Akan lebih rumit, teman-teman, ketika kita memaksakan doa kita yang terjadi. Jadi kembali kepada
Paulus di ayat ke-7 juga yang di Filipi 1 menyatakan bagaimana seorang Paulus itu sampai ada di titik ini teman-teman, bahwa dia menyatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia juga mengatakan apa yang dulu menjadi sebuah keuntungan bagiku, sekarang itu kuanggap rugi karena Kristus. Bagaimana seorang Paulus itu menghargai, memaknai kehidupannya bahwa kehidupanku ini ya semua itu karena Kristus. Kehidupanku ini yang dikatakan dari, oleh, dan untuk kembali kepada Tuhan. Bagaimana bisa kita ada di poin Paulus, kita untuk membayarkan perpuluhan aja masih mikir teman-teman. Benar ya? Wah, saya tidak mau mengikuti perdebatan di luar sana ya, bahwa wah, Anda harus membayar perpuluhan, wah harus begini dan begitu. Karena saya tahu kenapa saya membayar perpuluhan. Terus nggak usah pusing hitung-hitung. Yaitu dikatakan bahwa itu miliknya Tuhan, ya kita kembalikan itu. Berapa sih yang kita nikmati? Masa kita mau hitung-hitungan di hadapan Tuhan? Ya, firman Tuhan itu pedang bermata dua ya teman-teman. Jadi ke sana dan ke saya sendiri gitu. Jadi kalau kita belum bisa memaknai, kalau bahasa rekan kita, ya kan, mengatakan bahwa I'm falling in love with Jesus. Saya jatuh cinta sama Tuhan. Orang kalau jatuh cinta itu seperti apa sih? Surabaya Kediri, Surabaya itu loh, mek nganter makanan itu enggak ada rasanya, teman-teman. Kayak jalan bertetangga aja kita. Bukan begitu, ya kan, yang mengalami. Jadi semua kita taruh, semua kita kasih habis-habisan gitu. Karena kita itu cinta sama pribadi ini. Ya itu juga yang digambarkan oleh seorang Paulus. Karena cinta kita dapat melakukan apapun. Karena cinta kita itu enggak ada yang namanya semangatnya itu kempes. Karena cinta itu enggak mungkin kita itu yang namanya malas. Karena cinta itu kita itu enggak ada yang namanya hitung-hitungan. Jadi ketika kita tahu dasar kita untuk mengerjakan apapun itu karena cinta, maka apapun itu kita mau taruh itu. Seperti yang Paulus ngomong bahwa dulu ku anggap keuntungan, tapi sekarang itu ku anggap kerugian karena Kristus. Karena apa? Karena aku mengenal pribadi ini. Karena aku sudah jatuh cinta sama ini. Jadi pertanyaannya pada malam hari ini, seberapa cinta sih kita sama Tuhan? Nggak sekedar mengasihi lagi nih. Gitu. Seberapa dalam sih cinta kita itu sama Tuhan? Bisa nggak sih kita itu sampai titik seperti Paulus ini menyatakan bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Beberapa saat lalu saya dipanggil bagaimana dan saya mengambil sebuah perjanjian itu gitu yang diingatkan oleh seseorang. Ayo, kenapa kamu, loh teman-teman, jangan anggap ketika saya membawakan firman, menerangkan ini dan itu, kerohanian saya itu baik-baik saja ya teman-teman. Enggak. Saya juga mengalami yang masa-masa di mana saya itu kekeringan, teman-teman. Jadi ada satu kali seorang rekan nelpon, "Noh, ayo ada firman." "Iya, kok tanya buru-buru ada firman, saya sedang kekeringan ini. Nyari Tuhan ya enggak ketemu. Kok rasanya hidup saya itu dibuat enggak enak aja. Ketemu masalah aja."
Tapi di titik itu saya mengerti bahwa, loh, kamu itu sedang tidak beres sama Tuhan gitu. Jadi ketika kita masa kekeringan kita pun ketika kita membaca berbagi firman ya tetap bisa. Karena apa? Yang kita bagikan adalah kebenaran dari firman Tuhan. Yang kita bagikan adalah yang saya nyatakan tadi, sebuah kegagalan, sebuah kelemahan, sebuah keteledoran kita, bukan sebuah aib yang harus ditutupi, teman-teman. Ya bagikan itu, loh ini masa kekeringan saya, ya kan. Aku enggak nurut, apa yang tadi saya mau ceritakan adalah, saya itu ada janji sama Tuhan. Janji saya itu apa sih, gitu. Jadi ketika saya tidak melakukan itu, otomatis Tuhan itu mundur. Kalau bahasa kerennya dari seorang CC rohani itu, Tuhan itu memalingkan wajahnya, ya kan. Itu sebuah proses perjalanan rohani, bagaimana kita itu mengenal Tuhan. Loh, itu proses yang mahal, teman-teman. Karena apa? Itu area private kita sama Tuhan. Yang tidak bisa digantikan sama orang lain. Jadi Paulus ini mengalami private-nya dia. Ketika dia itu ditemui oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Sampai dia itu bisa berbalik 360 derajat, teman-teman. Kalau itu bisa terjadi pada Paulus, berarti itu pun bisa terjadi pada kita semua. Kalau kita bisa meresponi semuanya itu dengan benar. Jadi yuk teman-teman, Tuhannya Paulus itu kan sama dengan Tuhan kita. Tuhannya Musa, Tuhannya Daud. Kalau kita ngomong kita percaya sama Tuhan, kita percaya ketika kita membaca Alkitab itu adalah kisah nyata, bukan dongeng, bukan komik. Maka kita pun akan percaya. Kalau yang sana dipulihkan, kalau sana dijadikan, berarti kita pun bisa dipulihkan. Berarti kita pun kehidupan kita itu bisa berbalik 360 derajat, teman-teman. Jadi yuk percayai itu gitu. Yuk ketika kita berproses sama ketika Paulus dia tidak mak bedunduk akhirnya bisa menjadi seorang yang luar biasa berbaliknya. Tapi dia yang mengalami proses-proses yang sulit lah. Nggak mungkin yang gampang-gampang. Begitu juga dengan kita. Sesulit apapun, seburuk apapun keadaan kita. Tapi kalau kita mau Tuhan, kita mau kebenaran Tuhan, maka yang jelek, yang elek, peot, reot, renta, tak berdaya ini bisa dibalikkan kok keadaan kita. Itu saja teman-teman yang mau saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.